Hai Andika, guys di sini beberapa minggu yang lalu saya sudah sedikit unboxing dan juga hands-on Huawei Nova 7. Nah, di video kali ini saya akan memberikan experience atau pengalaman saya ketika menggunakan Huawei Nova 7 ini selama sekitar 2 minggu. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Jadi Huawei Nova 7 ini adalah smartphone kelas mid-range dari Huawei yang dibanderol dengan harga 6 sampai 6,9 juta rupiah. Tapi untuk harganya ini saya lihat di beberapa e-commerce, harganya ini variatif, ada yang jual 6,4 sampai 6,9 mentok. Pokoknya nggak ada yang di atas 7 juta. Untuk link pembeliannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Tapi meskipun kelas mid-range, Huawei Nova 7 ini dibekali dengan chipset flagship yaitu Kirin 985 5G. Kalau tahun lalu smartphone mid-range dari Huawei yang dulu itu sempat bestseller dan juga terbaik di harganya yaitu Huawei Nova 5T itu pakai chipset flagship yang sama dengan Huawei P30 yaitu Kirin 980. Nah, di Huawei Nova 7 ini menurut saya cukup unik karena dia pakai Kirin 985. Sementara untuk Huawei P40 itu pakai Kirin 990. Jadi selisihnya kalau dari kode angka itu selisihnya 5. Cuman mungkin itu adalah strategi marketing dari Huawei ya, mungkin agar harganya bisa lebih murah. Toh ternyata Kirin 985 5G performanya juga masih sangat fleksib dengan skor Antutu 8-nya mencapai 414.000. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Huawei P40 yang menggunakan Kirin 990, selisihnya itu sekitar 60 ribuan. Gak selisih terlalu banyak mengingat selisih harganya sekitar 3 jutaan dengan seri flagshipnya yaitu Huawei P40. Untuk performa gamingnya juga masih sangat oke. PUBG bisa menggunakan settingan smooth extreme dan juga HDR extreme. Gak ada drop FPS sama sekali. Game lain seperti Honkai Impact 3 juga masih sangat playable. Chipset Kirin 985 5G ini juga memiliki temperatur yang cukup dingin dan gak mengganggu kalau digunakan untuk bermain game meskipun tanpa casing. Ngomong-ngomong soal casing, bodi dari Huawei Nova 7 ini memiliki desain yang bisa dibilang sangat dinamis dan sangat milenial banget. Karena Huawei sendiri memang mensegmenkan seri Nova kepada pemuda yang sangat milenial dan juga sangat kreatif. Dan unit yang kita review ini memiliki warna silver yang dinamis banget dengan desain seperti kaca yang juga bisa digunakan untuk ngaca. Cuman finishingnya ini cepet banget ngecap atau nempel dengan fingerprint dan bahannya juga tidak sepremium Huawei P40 karena untuk Huawei Nova 7 ini masih menggunakan plastik. Cuman pendapat saya tetap setelah pakai 2 minggu Huawei Nova 7 ini seharusnya masuk ke segmen flagship. Meskipun ada beberapa part dan juga ada beberapa fitur yang dipangkas, contohnya ya dari build quality yang pakai plastik meskipun seolah-olah terlihat kaca karena memang finishingnya ini glossy banget, dan ada beberapa fitur yang juga dipangkas. Contohnya adalah yang paling menonjol adalah di kamera. Kalau di Huawei P40 ada jelas banget tulisannya Leica. Kalau di seri Huawei Nova 7 ini nggak ada gimmick lensa yang digalibrasi atau bekerja sama dengan Leica. Cuman yang menarik, Huawei Nova 7 ini memiliki kamera yang lebih banyak kalau dibandingkan dengan Huawei P40. P40 memiliki 3 kamera dan Huawei Nova 7 memiliki 4 kamera dengan lensa utamanya 64 megapiksel, 8 megapiksel ultra wide, 8 megapiksel lensa telefoto dan 2 megapiksel lensa makro. Untuk kamera selfie-nya juga masih fleksib dengan resolusi 32 megapiksel yang bisa shoot video dengan resolusi 4K. Dan saya tadi ada bilang kalau ada beberapa fitur yang ada di Huawei P40 nggak ada di Huawei Nova 7. Contohnya seperti fitur AI Remove Passerby yang bisa menghilangkan orang yang lewat ketika kita foto, dan juga ada fitur Remove Reflection untuk menghilangkan reflection yang tidak kita inginkan di gambar. Tapi untuk fitur AI Lens dari Huawei masih ada, dan yang paling saya suka adalah fitur untuk melihat berapa jumlah kalori yang ada di makanan. Karena saya memang lagi ada program diet, karena di masa PSBB ini ya, karena saya di rumah makan tidur, di rumah makan tidur, jadi bobot jadi lebih berat sekarang. Makanya fitur jumlah kalori yang ada di AI Lens-nya Huawei ini menurut saya membantu banget untuk menakar jumlah yang harus saya makan yang ideal. Kemudian kalau misalkan kita pakai kamera depan, meskipun kondisi low light, kalian masih bisa pakai kamera depan. Kenapa? Karena seperti ini. Karena layarnya akan berlaku sebagai kayak semacam continuous lighting gitu. Jadi meskipun kondisinya low light, kalian bisa lihat ya low light-nya kayak apa di sini, ya. Ini udah malam banget. Dan kalau misalkan saya coba selfie, itu shutternya masih cepet dan masih terlihat terang banget. Jadi kalau untuk fitur kemalaman, pokoknya fitur malam dari Huawei Nova 7 ini bener-bener GG banget.
Oke, jadi ini adalah aplikasi bawaan yang ada di Huawei Nova 7 ya. Dan ini namanya adalah Dual View. Nah, kalau Dual View gini enak. Jadi kalau misalkan kita ngevlog, misalkan di depan ada pohon nih. Oh, jadi saya tahu kalau di depan ada pohon. Tanpa harus tidak melihat LCD kameranya. Dan untuk stabilnya kira-kira seperti ini ya. Kalau Dual View ini sepertinya kalau di layarnya Huawei ini yang lebih stabil adalah kamera belakangnya ya. Dan ini adalah 4K untuk kamera belakangnya. Nah, kalau misalkan di resolusi 4K ini waktunya dilimit menjadi 10 menit. Tapi seperti biasa, Huawei meskipun kita lagi ngerekam seperti ini, kita bisa atur lensanya nih. Jadi lensanya ini lensa wide, kemudian kita bisa zoom sampai berapa kali nih? 10 kali untuk 4K-nya. Nah, kira-kira kalau ngezoom seperti itu hasilnya ya, 10 kali di mode video resolusi 4K. Sekarang akan saya coba jalan apakah dia stabil di resolusi 4K-nya. Kita pakai lensa wide aja ya. Nah, kira-kira seperti ini kalau saya gunakan untuk jalan agak pelan. Kalau di layarnya Huawei Nova 7 stabil sih. Jadi sekarang saya coba agak jalan cepet ya. Buntu. Kita lewat sini. Ya, kira-kira seperti ini guys. Kalian bisa komen gimana kualitas mic-nya, apakah bisa menangkap suara saya dengan jelas karena situasinya cukup berangin. Dan juga untuk stabilnya ya, di 4K kira-kira seperti ini. Dan sekarang ini adalah kamera depan di resolusi 4K. Nah, kalau 4K nggak ada menu untuk pindah lensa, jadi lensanya cuma segini aja kira-kira dan masih cukup wide ya, jadi masih ada area headroom kemudian lain-lain. Di belakang juga masih cukup terlihat. Dan ini bisa 4K loh, ini 4K ya untuk kamera depannya. Kira-kira seperti ini. Wih deh, silap sekali. Saya agak minggir dulu. Nah, kira-kira seperti ini untuk kamera depannya. Wih, menurut saya keren ya, stabil dan juga gambarnya cukup terlihat natural. Kemudian untuk fitur-fitur lain seperti gestur shortcut untuk screenshot, screen recorder itu masih ada. Cuman di seri Huawei Nova 7 ini nggak bisa untuk multi collaboration dengan MacBook D14 seperti di Huawei P40. Kalau cuman sebatas transfer files itu bisa. Tapi fitur multi collaboration ini bisa kita akali dengan fitur wireless projection yang nggak harus pakai laptopnya dari brand Huawei. Jadi yang saya suka dari ekosistemnya Huawei ini, misalkan kita pakai laptop apapun itu masih bisa. Nama fiturnya adalah wireless projection yang pernah saya bahas di Huawei Nova 5T dan juga di Huawei P30. Jadi intinya kalau kalian punya monitor yang sudah support dengan screen mirroring, kemudian TV yang juga sudah support dengan screen mirroring, kalian bisa pakai fitur wireless projectionnya. Kalau nggak bisa, kalau nggak ada screen mirroringnya gimana bang? Santai, kita juga bisa pakai kabel. Dan saran saya sih malah enak lebih pakai kabel karena nggak ada delay, jadi responsif banget. Kemudian masuk ke sektor layar juga udah pakai panel OLED dengan resolusi Full HD Plus 1080x2400 dan untuk sensor fingerprintnya juga udah di dalam layar atau in-display fingerprint. Sensor fingerprintnya ini udah cepet dan juga udah akurat banget. Nggak rewel meskipun tangan saya ini termasuk tangan yang nggak akrab dengan fingerprint. Kenapa? Karena tangan saya ini cepet banget basah dan kalau basah fingerprint di smartphone lain itu biasanya nggak mau detect, jadi harus saya ulang-ulang. Kualitas layar OLED-nya ini juga udah oke banget, nggak ada screen bleeding di bagian pinggir-pinggirnya. Untuk streaming Netflix juga udah nyaman banget, streaming YouTube juga mantap, apalagi selfie kameranya juga cuman kecil aja di pinggir. Kalau saya pribadi, entah kenapa ya, saya malah suka Huawei Nova 7 ini dibandingkan dengan Huawei P40 kalau dari tampak depan. Karena kalau seri Huawei P40 itu kan selfie kameranya lebih lebar ya. Sementara untuk Huawei Nova 7 ini selfie kameranya cuma kecil aja kayak jerawat di pojok. Jadi experience untuk nonton itu lebih nyaman, lebih lega gitu aja, nggak ada yang menghalang-halangi. Ngomongin Huawei juga nggak bisa lepas dari HMS atau Huawei Mobile Service. Terakhir saya benar-benar cek HMS itu mungkin sekitar 1 bulan lalu ketika saya nge-review Huawei P40. Dan dengan jeda hanya 1 bulan, sekarang aplikasi di HMS itu
udah lebih banyak banget. Contohnya sekarang ada Ruang Guru, kemudian kalau misalkan taksi online ada Bluebird, kemudian online shop juga lebih banyak, kemudian kegiatan banking, m-banking juga banyak sekarang, online shop juga udah banyak. Jadi menurut saya harus diapresiasi kegigihan Huawei untuk memasukkan aplikasi-aplikasi yang sangat berguna di HMS. Untuk aplikasi lain yang tidak ada di HMS atau Huawei Mobile Service, kita juga disediakan Petal Search. Petal Search ini adalah sebuah search engine yang bisa kita gunakan untuk mencari aplikasi yang tidak ada di HMS, tapi safe atau aman untuk kita install. Contoh misal saya cari Grab, akan muncul hasil dari beberapa aplikasi pihak ketiga yang menyediakan APK-nya Grab. Dan aplikasi Grab ini meskipun tidak ada di HMS tapi udah bisa kita gunakan dengan aman di Huawei. Cuman kalau untuk aplikasi Gojek sayangnya belum bisa. Kemarin udah saya coba dan sempat login, verifikasi nomor HP udah berhasil. Cuman ketika mau saya coba itu ada peringatan lah intinya kalau misalkan Gojek tidak akan berjalan tanpa Google Mobile Service. Mungkin Maps-nya Gojek masih menggunakan Google Maps, jadi belum bisa. Intinya sih selama aplikasi tersebut tidak menggunakan Google Mobile Service, itu masih bisa kita pakai. Meskipun tidak ada di HMS, contohnya ada Instagram, Facebook, Netflix, dan lain-lain. Kalau misalkan tidak ada di HMS ya kita bisa pakai Petal Search tadi. Atau kalau saya biasanya saya pakai APK Pure, karena menurut saya APK Pure itu udah aman, terpercaya, dan nggak ada kendala ketika saya pakai. Cuman perlu digarisbawahi beberapa game yang menggunakan payment Google Service harus menggunakan payment pihak ketiga. Contohnya adalah Mobile Legends. Memang gamenya bisa dipakai seperti biasanya, cuman ketika in-game dan kita mau beli diamond akan muncul peringatan no payment service karena diamond Mobile Legends itu ke linknya ke Play Store. Cuman kita bisa pakai pihak ketiga, contohnya seperti Kodashop atau online payment lain yang bukan melalui Play Store. Kemarin juga banyak yang tanya, lah kalau misalkan Gmail gimana bang? Kalau masalah Gmail ya gampang karena kita bisa pakai aplikasi email bawaan dari Huawei. Sama seperti di iOS, jadi kita bisa pilih layanan email apa yang kita gunakan, jadi kita bisa login. Untuk YouTube kita juga bisa pakai Petal Search tadi dan bisa menambahkan ads on YouTube agar tampilan shortcut YouTube bisa tampil di home screen. Tampilannya sih sama ya seperti aplikasi YouTube, cuman ada beberapa fitur yang nggak bisa digunakan. Contohnya pinch untuk zoom full screen. Kemudian masuk ke sektor baterai. Baterainya ini awet banget. Kapasitasnya 4000 mAh, nggak sebesar brand lain memang yang ada sampai 6000 mAh. Cuman awet banget, mirip dengan Huawei P30. Saya mendapatkan screen on time itu 4 jam 58 menit dan masih sisa sekitar 43%. Padahal ini saya menggunakan mode performance mode, belum mode balance mode. Jadi kalau masalah baterai menurut saya sih sama maha awetnya dengan seri Huawei P30 yang terkenal awet banget. Dan screen on time 4 jam 58 menit ini padahal saya gunakan untuk kegiatan yang nggak bisa dibilang kegiatan ringan. Contohnya untuk tes kamera 4K, kemudian untuk tes game, dan juga tes beberapa aplikasi yang cukup berat, itu dapatnya 4 jam 58 menit. Dan masih sisa 43%. Jadi kalau untuk baterai menurut saya udah awet banget. Dan Huawei Nova 7 ini dilengkapi dengan fast charger 40 watt yang bisa ngecas 70% hanya dalam waktu setengah jam. Kemudian untuk hal kecil tapi menurut saya sangat menarik adalah di dalam paket pembeliannya kalian juga akan mendapatkan earphone beserta dongle. Karena kebanyakan mid-range maupun flagship smartphone di tahun 2020 ini kebanyakan nggak dapat earphone. Tapi di Huawei Nova 7 ini kita nggak hanya dapat earphone tapi juga dapat dongle-nya agar earphone-nya bisa digunakan. Kemudian untuk fitur-fitur flagship lain juga ada di Huawei Nova 7 ini. Contohnya ada NFC, kemudian sensor proximity, kompas, accelerometer, gyro itu juga udah lengkap. Kemudian dia konektivitasnya juga udah dual SIM, Wi-Fi-nya pakai 802.11 AC, Bluetooth low power versi 5.1, dan yang terpenting dia udah 5G ready. Jadi kalau misalkan suatu saat di Indonesia udah support dengan 5G, kita tinggal pakai aja. Meskipun kalau kita gunakan sekarang masih 4G, tenang aja karena tetap bisa digunakan meskipun pakai kartu 4G. Nah, keunggulannya 5G ready ini kalau misalkan 5G-nya udah siap, kita tinggal pakai aja. Jadi nggak usah pakai teknologi lain. Udah tinggal pakai, tinggal beli kartu 5G, udah siap. 5G ready. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja review dari Huawei Nova 7 kali ini. Dan kesimpulannya, meskipun kata Huawei segmennya smartphone Huawei Nova 7 ini adalah kelas menengah atau mid-range, cuman menurut saya ya flagship sih ya. Dan ini bisa dilabeli dengan smartphone 5G termurah.
dengan harga sekitar 6,4 sampai 6,9. Kalian bisa cari di e-commerce kesayangan kalian. Walaupun harga SRP-nya 6,9, tapi banyak yang jual di bawah itu. Kalian bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Dan buat kalian yang mencari smartphone mid-range tapi rasa flagship, menurut saya Huawei Nova 7 ini bisa menjadi referensi menarik. Karena nggak hanya performanya saja yang difokuskan sama Huawei Nova 7 ini, tapi juga ada ekosistem EMUI 10-nya yang menurut saya juga udah keren banget. Kemudian fitur AI dari Huawei Nova 7 ini juga nggak kalah dengan Huawei P40, kameranya juga keren banget. Jadi intinya kalau kalian nggak hanya cari performa, Huawei Nova 7 ini bisa menjadi referensi yang menarik. Kemudian kalau untuk kekurangan lain adalah build quality-nya. Di seri Huawei Nova 7 ini masih menggunakan plastik, nggak seperti di Huawei P40. Dan juga ada beberapa fitur yang di Huawei P40 ada, di Huawei Nova 7 nggak ada. Kemudian kekurangan lain ya jelas nggak ada GMS atau Google Mobile Service. Tapi sekali lagi harus saya apresiasi kegigihan Huawei untuk memasukkan aplikasi-aplikasi yang sangat banyak di HMS. Jadi mungkin setahun lagi bakalan, atau mungkin beberapa bulan lagi, HMS itu bakalan lebih powerful dibandingkan sekarang. Dan saran saya untuk Huawei mungkin bisa menggandeng developer-developer Indonesia untuk membuat aplikasi yang lebih keren yang tidak ada di GMS. Jadi jangan mengcopy aplikasi yang sudah ada di GMS, buat sendiri lagi aplikasi yang eksklusif di HMS. Dan mungkin kalau ada aplikasi yang berbayar di Google Mobile Service atau Play Store, itu digratiskan di HMS atau Huawei Mobile Service. Jadi biar pengguna GMS ini berpaling ke HMS. Mungkin seperti itu ya saran saya untuk sekarang, tapi mungkin tim Huawei sudah memiliki strategi sendiri, jadi mungkin cukup segitu aja ya video kita kali ini karena udah terlalu panjang. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.